Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan untuk contoh bagaimana kita menggunakan AI sehubungan dengan screenshot to code ya. Seperti janji saya di video pertama sebelumnya, jadi kita akan membahas di sini adalah bagaimana menggunakan tool AI untuk menjadikan hasil dari image atau screenshot ke dalam kode HTML atau CSS. Kalau sebelumnya kita membahas bagaimana kita mengkonvert dari Figma ke HTML dan CSS, di sini kita akan mengkonvert dari hasil screenshot atau dari gambar yang teman miliki berupa desain web. Kemudian kita akan menggunakan tool AI dan dikonversi ke HTML dan CSS. Seperti yang ada di bab 5, teman-teman bisa lihat di bab 5, di sana ada praktik perdana screenshot ke HTML dan CSS murni dengan AI. Jadi kita untuk pertama ini kita akan mempraktikkan bagaimana kita akan menghasilkan kode HTML dan CSS murni tanpa framework CSS ya. Framework CSS itu salah satunya adalah Bootstrap dan Tailwind. Oke. Langkah pertama untuk praktik di sini adalah kita harus mengambil atau memiliki gambar desain ya. Di sini kita akan ambil screenshot. Jadi kita misalnya mencari dulu ya. Misalnya di internet banyak itu biasanya. Login template bisa seperti ini. Nanti kita akan mencari ke sini. Teman-teman bisa dari sumber apapun ya. Yang penting desainnya ada dan bisa kita screenshot. Misalnya saya ingin, nah ini contohnya ya, yang ini. Meskipun di sini sudah ada code, ini kan memang dari template HTML, jadi memang sudah ada code. Tapi kita skenario-nya akan menjadikan screenshot ini dari screenshot ini ke code HTML dan CSS. Jadi kita pertama adalah melakukan screenshot terhadap tampilan ini. Biasanya saya menggunakan snipping untuk melakukan screenshot ini, snipping tool. Ini bawa dari Windows-nya. Teman-teman tinggal klik new di sini. Oke, kemudian atur area yang akan ambil gambarnya. Nah, seperti ini misalnya. Oke, kemudian lepas aja. Nah, itu sudah terbentuk ya. Satu gambar atau tampilan yang akan kita convert dari gambar ke HTML dan CSS menggunakan tool AI. Oke, kita sudah memiliki ini ya. Copy dulu, copy. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan tool AI yang ada. Saya memilih beberapa tool yang gratis tentunya, meskipun sebenarnya bisa untuk berbayar, tapi dalam praktek ini kita menggunakan tool yang gratis ya. Jadi selain dari yang saya sebutkan di e-booknya itu ada beberapa tool AI yang bisa digunakan, teman-teman bebas memilih yang manapun. Dalam contoh kali ini saya akan mempraktekannya menggunakan Gemini dan ChatGPT. Jadi dua tool itu saya akan gunakan untuk mengkonversikan dari screenshot ke kode HTML dan CSS. Oke, untuk praktek pertama kita akan menggunakan Gemini ya. Gemini itu keluaran dari Google, gemini.google.com. Dan yang kedua adalah ChatGPT, chatgpt.com. Oke, kita lakukan menggunakan Gemini dulu ya. Jadi gambar yang tadi kita screenshot itu kita upload ke Gemini ini. Caranya adalah tinggal copy aja dari sini, copy, kemudian kita paste di sini. Ctrl V. Oke, dia akan otomatis mengupload gambarnya ke Gemini. Jadi kalau sudah tampil seperti ini artinya gambar sudah terupload. Nah, yang selanjutnya adalah yang paling penting tentunya di dalam hal untuk mengkonversi atau pokoknya dalam hal menggunakan tool AI itu adalah yang paling penting adalah prompt ya. Dari gimana dari sebuah kalimat prompt itu akan menghasilkan atau si AI tersebut akan merespon sesuai dengan yang kita harapkan sepenuhnya ya. Misalnya dalam hal ini kita akan melakukan konversi dari gambar ke HTML dan CSS. Jadi kita coba masukin promptnya, kita contoh yang ada di e-book ya. Tolong buatkan kode
HTML dan CSS murni tanpa framework seperti Bootstrap atau Tailwind untuk meniru tampilan gambar ini. Oke, setelah itu kita bisa enter atau kita bisa klik kirim. Ingat ya, saya masih menggunakan akun yang gratis di sini, jadi saya hanya login sebagai Google saya saja, jadi saya belum menggunakan akun yang berbayar, jadi tetap masih menggunakan akun yang gratisan. Apakah si Gemini akan bisa menghasilkan kode HTML dan CSS seperti yang kita harapkan? Oke, kita kirim di sini ya. Klik kirim di sini. Kita tunggu respon dari Gemini. Oke, kita akan lihat nih, ini sudah mulai merespon ya Gemini-nya. Oke, kita tunggu sampai ini selesai. Biasanya ini kalau udah selesai ini berhenti dan di sini sudah, nah ini berarti sudah selesai. Oke, kita lihat ya. Bisa kita lihat di sini berarti sesuai dengan yang diharapkan ya. CSS-nya masih CSS murni ditandai dengan masih ada di dalam file HTML ya, atau nanti kita menjadikan file HTML. Jadi tidak memanggil framework CSS seperti Bootstrap atau Tailwind, jadi CSS-nya betul CSS murni. Di sini style, ini properti CSS-nya bisa kita lihat sampai bawah, ini masih menggunakan CSS murni ya. Baru di sini ada tag HTML-nya yang nanti akan ditampilkan. Oke, jika sudah, berarti ini kita sudah sukses mengkonversi dari screenshot ke kode HTML dan CSS. Tapi kita harus memastikan dulu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, makanya kita akan mengkopinya kode CSS dan HTML ini ke nantinya ke yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Nah, saya tidak akan menjelaskan apa yang dijelaskan di sini. Jadi teman-teman nanti setiap mengenerate itu bisa di baca sendiri ya, karena kemungkinan bisa berbeda isinya. Jadi kita akan fokus bagaimana memastikan hasil dari generate ini sesuai. Oke, jadi untuk itu kita kopinya dari sini ya, dari atas ini, blok HTML ini. Kita salin kode, jangan dari sini ya. Kalau dari yang ini, nah ini kan ada salin juga di sini. Ini akan semuanya termasuk dari penjelasannya. Yang hanya kita butuhkan ini adalah kode HTML-nya. Oke, kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Oke. Nah, ini hasil-hasil yang sebelumnya. Karena sebelumnya saya sudah membuat video ini teman, karena ada masalah teknis, jadi saya harus retake ulang videonya. Jadi ini saya hapus dulu biar tidak bercampur. Oke, jadi di Visual Studio ini kita membuat satu file baru ya. Karena itu temanya adalah login, jadi kita bikin aja login. Tadi kita dari Gemini ya, login, convert Gemini, .html. Lalu kita paste di sini ya. Nah, tadi sudah copy, kita paste di sini kodenya. Oke, ini sudah selesai sampai sini untuk proses pengkopiannya. Dan kemudian kita akan membuktikan hasilnya ya, sudah sesuai dengan desain atau belum. Kita bisa, kalau dari Visual Studio Code bisa langsung run di sini, atau misalnya kalau misalnya mau pakai live server juga, teman-teman sudah extensionnya sudah diinstal, bisa juga melalui live server HTML ini. Terserah teman-teman ya, itu nggak masalah. Nah ini dia teman-teman. Jadi hasilnya ini adalah 127.55.000 nih portnya. Kita pastikan bahwa file yang di load adalah file yang kita save barusan. Ya, login convert gemini.html.
Ini di sini dari report 5.500 berarti kita pastikan bahwa ini sudah benar ya. Sudah benar dari sana. Nah, barulah kita setelah di sini, setelah hasilnya kita lihat di sini, kita untuk yang siklus yang ketiga yaitu analisis kritis. Nah, jadi di analisis kritis ini kita periksa kode hasil AI, cari keanehan dan potensial masalahnya. Kita lihat dulu di sini apakah ada yang aneh gitu ya. Ini kan kalau misalnya ini kan sudah betul-betul rapi ya dibuatkannya dari Gemini AI ini. Nah, di sini juga rasanya tidak ada yang aneh ya. Ini kontainer, nanti juga ini harusnya ada apa kelas kontainer di sini ya. Ada ada ID kontainer di sini ya. Terus ada jadi masing-masing bloknya itu dibikinkan sebuah ID oleh AI-nya tadi. Jadi kita mudah-mudahan di sini tidak ada yang aneh ya. Oke. Juga di sini di head ini dia tidak merelasikan atau tidak memanggil CSS dari luar. Jadi menggunakan CSS murni seperti ini. Oke. Artinya secara kode itu eh, aman ya. Cuman secara desainnya atau secara tampilannya harus kita pastikan. Nah, baru kita lihat ya di sini apa yang berbeda. Ada nggak yang berbeda? Nah, kita bandingkan dengan desainnya. Nah, kalau sekilas kita melihat perbedaan ya. Apa kira-kira teman-teman? Oke, ya. Yang pertama adalah pastinya adalah font. Fontnya bisa kita lihat di sini lebih kurus juga ya. Weight dari fontnya itu tidak bold atau mungkin tidak besar ukurannya ya. Weight dari atau size dari si kolomnya ini. Kalau yang ini kan lebih tebal ya, lebih gemuk gitu. Nah, bisa jadi ini adalah di urusan di fontnya, tapi hasil dari generate-nya sudah lumayan mendekati. Oke, yang kedua adalah tata letaknya. Nah, seperti misalnya sign in ini dan apa ikon-ikon medsos ini berada di tengah. Sementara yang ini adalah berata kiri, gitu ya, rata kiri. Nah, ini paling berbeda. Kemudian oke, dari border radiusnya ini sudah melengkung ya, yang sama dengan yang sini, jadi sudah bisa kita terima lah kalau ini ya. Kemudian paling berbeda di sini adalah warna. Warna di sini agak-agak berbeda dengan yang desain. Oke. Nah, kemudian ini di desainnya itu bahwa setiap text boxnya ini tidak ada labelnya ya, jadi hanya pakai placeholder aja di sini. Yang di sini dia pakai label ini, tapi placeholdernya ada. Oke, nah kita berarti tinggal ada, kalau misalnya kita mau memperbaikinya, jadi kita bisa melangkah ke step berikutnya, seperti misalnya kita ingin membuang label dari email. Nah, ini kan ada label email. Oke, ini kita buang, bisa kita hapus aja ya, karena tidak membutuhkan label itu. Ini juga tidak kita butuhkan. Kemudian oke, kalau kita lihat hasilnya, nah ini sudah tidak menggunakan label lagi ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi seperti itu kira-kira bagaimana kita step by stepnya. Jadi untuk memperbaiki, jadi bisa teman lakukan sendiri, melihat dari hasil coding, dari hasil kode HTML dan CSS-nya. Kemudian teman-teman bisa membandingkannya dengan desain awalnya, desain dari yang kita copy. Oke, itu kalau kita menggunakan Gemini AI. Nah, kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan minimal dua. Yang pertama adalah Gemini AI, yang kedua adalah ChatGPT. Oke, jadi sekarang kita beralih ke ChatGPT. ChatGPT seperti ini tampilan awalnya. Saya juga masih menggunakan akun yang free untuk ChatGPT-nya, belum menggunakan akun yang berbayar. Jadi
teman-teman juga bisa menggunakan atau melakukan hal yang sama. Kalau memang belum saatnya untuk menggunakan akun yang berbayar, saya rasa menggunakan yang free juga bisa dulu. Oke, kita ambil lagi tadi hasil screenshotnya, kita copy lagi. Oke, kita masuk lagi ke ChatGPT dan kita paste di sini. Kita tunggu sebentar supaya gambarnya terupload. Oke, ini sudah terupload ya. Kemudian sama, ini juga hal yang paling utama adalah prompt ya. Prompt itu yang menentukan bagaimana tool AI ini bisa menghasilkan atau memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya promptnya tidak tepat, biasanya itu juga akan tidak tepat gitu. Akan agak-agak melenceng lah hasil-hasil dari si tool AI-nya. Oke, kita copy aja promptnya yang sama dengan Gemini tadi. Kita ambil ini, ya, kita copy aja biar nggak ketik ulang. Kita paste di sini. Oke, kita pastikan dulu bahwa promptnya itu sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, yang kita harapkan. Oke, saya udah nggak ada masalah ya, baru kita klik atau enter bisa juga atau klik send di sini kirim. Oke, kirim. Kita tunggu sebentar hasilnya. Nah, ini sudah mulai merespon ChatGPT-nya. Oke, nah sama ya di ChatGPT juga kita mendapatkan hasil yang hampir atau sama maksudnya di mana CSS-nya itu berada di dalam satu file dengan file HTML. Oke, oke, kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Kemudian kita sama, yang akan kita lakukan adalah mengcopy kode HTML dan CSS ini, hasil dari ChatGPT ke Visual Studio Code. Oke, kita tambah lagi satu file di sini. Kita berikan nama login underscore convert underscore ChatGPT .html. Oke. Lalu kita paste kode tadi di sini. Oke. Nah, oke, kita lihat di sini ya, secara awalnya ini tidak ada merelasikan atau meload sebuah file CSS dari luar ya. Jadi ini masih murni CSS atau sama sekali tidak menggunakan framework CSS seperti Bootstrap atau Tailwind, sama dengan yang tadi hasil dari Gemini AI, karena promptnya kita tentukan bahwa tidak menggunakan framework CSS. Jadi hasilnya pun sesuai dengan harapan. Oke, setelah tidak ada rasanya kode yang aneh di sini, kita bisa langsung setelah disimpan langsung kita coba di browser. Kita pindah ke sini lagi, kita menggunakan ini alamat yang sama ya, kita copy ke sini. Kita tinggal merubah nama filenya aja di sini. Kalau yang kedua kan ChatGPT. Oke. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, kita bisa bandingkan antara hasil dari ChatGPT dengan hasil dari atau dengan desainnya ya. Sekilas kita lihat ada perbedaan ya teman-teman ya. Mungkin kalau dari segi warna merah ini kita bisa mendapatkan warna yang lebih mirip ya dibandingkan hasil yang dari Gemini tadi. Tapi kita bisa lihat beberapa bagian ada yang berbeda. Meskipun di bagian yang tadi misalnya di Gemini itu rata untuk peletakan itu misalnya yang ini sign ini udah rata kiri, sementara hasil dari ChatGPT ini sudah di tengah. Nih, kalau dari Gemini ini di sini ya. Kalau ChatGPT hasilnya di sini. Oke. Kemudian untuk textbox ini di sini sudah menggunakan hanya placeholder aja yang ada ya. Hasilnya tidak menggunakan label untuk masing-masing textbox. Sementara tadi hasil dari dari Gemini itu menggunakan label di sini. Di sini enggak. Cuman ada lagi perbedaan selanjutnya di mana kalau di
Gemini ini sudah buttonnya, border radius dari buttonnya sudah sesuai dengan desain. Tapi kalau hasil ChatGPT ini belum ya, masih seperti kotak seperti biasa. Oke, kemudian di sini juga untuk ukuran hurufnya udah lumayan hampir mirip hasilnya ya. Oke, jadi dari hasil ini barulah kita teman-teman bisa lanjutkan untuk memperbaiki dari kodenya, dari kode si hasil dari generate dari ChatGPT ini. Nah, eh, kalau misalnya sebentar. Nah, kalau misalnya kita ingin ini bisa aja misalnya ini sign up outline button ini di sini. Nah, ini berarti ini kan border radiusnya baru baru 5 ya. Baru 5. Teman-teman bisa menjadikannya misalnya 25 gitu. Bisa kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini sudah sama ya dengan ini gitu. Tadinya kan masih masih kotak seperti ini. Yang kita juga bisa melakukan hal yang sama terhadap uh, button sign in ini supaya border radiusnya juga lebih atau memiliki kesamaan dengan desainnya. Sign in-nya adalah kelasnya adalah button, kita cari kelas button di sini atau ID button di sini. Ini border radiusnya masih 5 pixel, jadi kita jadikan 25. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah sama ya dengan ini. Jadi begitu ya teman-teman, dari hasil kode itu kita bisa melihat apakah ada terlalu jauh perbedaannya atau tidak ya. Kemudian kita bisa memperbaikinya. Jadi uh, memang dengan AI ini tidak serta-merta pekerjaan programmer itu hilang, tapi masih tetap dibutuhkan, sangat dibutuhkan, terutama ya, seperti itu untuk memperbaiki itu. AI di sini hanya sekedar untuk membantu kita mempercepat pekerjaan saja. Jadi tetap dengan adanya AI ini kita sebagai programmer juga tetap uh, masih bisa melakukannya untuk mendesainnya. Oke, teman-teman bisa coba-coba lagi yang lain. Uh, Oke, untuk video yang kedua ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan video yang ketiga ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.